Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Agung Setiawan. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial mengenai bagaimana cara setting Totolink N300RT dengan menggunakan mode WISP atau kepanjangan dari Wireless Internet Service Provider. Di video-video saya sebelumnya, saya sudah lama sekali tidak membahas mengenai jaringan komputer. Yang sering saya bahas adalah mengenai e-learning atau LMS yang biasa digunakan untuk sekolah dalam menggunakan teknologi daring. Untuk Totolink N300RT sebelumnya sudah saya pernah buat, yaitu mengenai cara setting Totolink N300RT mode access point dengan menggunakan MikroTik RB750GR3. Jika teman-teman ingin menontonnya, bisa dilihat saja di atas ini. Selanjutnya kita akan lihat dulu. Kebetulan saya sebelumnya udah lama sekali, udah berbulan-bulan yang lalu saya sudah beli Totolink N300RT. Ada sekitar 3 box. Kita akan lihat dulu. Oke, ini Totolink N300RT. Kita akan coba lihat dulu, kita bongkar di dalamnya itu ada apa. Tentunya ada dari router Totolinknya. Ini ya, ini masih terbungkus rapi karena kebetulan saya di sini penyedia hotspot internet. Ada sekitar 3 rumah atau 3 lokal yang menggunakan internet dari rumah saya. Tapi saya tidak akan bahas itu. Saya sekarang hanya akan membahas bagaimana setting Totolink N300RT ini ya, dengan menggunakan mode WISP atau WIS. Ya, ini Totolinknya ya. Bisa kita lihat terdiri dari 5 port. Yang pertama ada port 1. Kemudian LAN 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Sebenarnya Totolink N300RT ini banyak sekali fiturnya. Dan ini pun bisa kita setting sebagai PPPoE. Kalau sudah menggunakan PPPoE, berarti kita sudah tidak menggunakan kabel power di sini lagi ya. Kita hanya perlu kabel LAN, yaitu diletakkan di port yang pertama atau port di LAN 1. Tapi saya tidak akan bahas itu. Saya hanya akan membahas mengenai mode WISP. Oke. Jadi WISP itu adalah sama aja kita menyambungkan koneksi WiFi ke router ini ya, ke router Totolink N300 ini. Kemudian disebarluaskan dengan nama yang berbeda seperti itu. Jadi si router dari Totolink N300RT ini bekerja 2 kali. Nah, menangkap dan menyebarkan kembali. Seperti itu saja. Kita akan langsung lihat lagi di dalamnya itu ada apa? Ada kartu garansi, kemudian cara instalasi. Ini bisa teman-teman misalkan beli, bisa baca aja ya. Cuma saya tidak pernah membacanya. Oke. Kemudian ada kabel LAN. Pasti kalau kita beli dari produk Totolink, kita akan diberikan kabel LAN sepanjang kurang lebih nggak sampai 1 meter ya. Kemudian tentunya ada kabel power. Nah, untuk segi harga di pasaran ini di bawah 200 ribuan. Kalau kita bisa cek di toko-toko online itu sekitar 140-an atau 150-an. Tapi kalau kita beli di toko-toko sekitar mungkin bisa jadi hampir 200 ribuan seperti itu. Cuma sama aja dengan kalau kita beli online, cuman bedanya kita nggak datang ke tempatnya langsung. Cuma seperti itu aja. Oke, kita akan langsung coba eksekusi.
Oke, saya buka dulu ini kabelannya. Masih terbungkus rapi ya. Saya stok Totolink N300 RT ini jika sewaktu-waktu tetangga saya atau radius 100 atau 200-300 meter tetangga saya itu ingin menggunakan internet dari rumah saya, jadi saya tidak perlu membeli lagi, tinggal pasang seperti itu aja. Oke, kita akan langsung pasang ya. Oke, ini sudah kita akan pasang di kabel powernya ya. Kita pasang, colokin ya. Maka lampunya akan menyala. Oke, itu sudah menyala. Jadi ini ada power on off nya. Kita harus aktifkan terlebih dahulu seperti itu ya. Kemudian jangan sampai kita salah dalam memasang kabelannya. Kabelan ini terhubung di komputer karena kita akan menyeting terlebih dahulu seperti itu. Kita pasang di port yang kita lihat dulu, jangan kita pasang di port yang one, kita pasang di port 1 atau sampai port yang keempat sama aja. Sini saya letakkan di port yang ke-1. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke layar komputer. Jadi seperti ini ya, pastikan seperti ini. Kita langsung pindah ke layar komputer. Selanjutnya, setelah semua langkah-langkah tadi kita lakukan, sekarang kita akan cek melalui LAN. Kita klik di bagian icon internet ini, kita pilih network and internet setting. Selanjutnya kita pilih change adapter option. Nah, di bagian LAN sini kita atur IP addressnya terlebih dahulu. Kita klik 2 kali, kemudian kita pilih IP versi 4 di bagian ini, klik 2 kali juga. Nah, kita pilih use the following IP address. Kita masukkan IP address dari Totolink N300 RT, IP address default-nya. IP address default Totolink N300 RT tadi belum saya bahas. Jadi IP address-nya adalah 192.168.1.1 ya. Jadi IP address yang di komputer sini adalah 1.10 seperti itu. Nah, IP address default-nya adalah 1.1, yang digunakan di komputer adalah dari 1 sampai berapa aja terserah ya, bisa 10, bisa 11, bisa 2, intinya dari 2 sampai 255 seperti itu. Kemudian kita pilih subnet max-nya akan mengikuti, kita klik aja. Oke, selanjutnya kita oke lagi. Nah, udah selesai. Selanjutnya kita buka browsernya, kita akses di URL sini, kita ketikkan 192.168.1.1. Jadi kita ketikkan IP ini gunanya untuk mengatur dari sistem yang ada di Totolink N300 RT. Kita enter. Oke, kita lihat. Oke, LAN-nya belum terpasang sepertinya, belum terpasang dengan benar. Oke, ini udah. Oke, sekarang udah. Kita coba cek lagi. Oke, ketika kita setelah berhasil masukkan tadi ini ya, kita akan dihadapkan di halaman tampilan awal seperti ini. Ini kita masukkan password baru, misalkan passwordnya 123456. Oke, 123456. Selanjutnya pilih setup.
Oke, kita masukkan lagi. Sudah berhasil membuat user login. Kita masukkan passwordnya 123456 misalkan ya. Oke, selanjutnya kita masukkan verifikasi kode captcha ini, CCQE. CCQE, kita pilih login. Nah, oke, kita sudah di tampilan seperti ini ya. Selanjutnya kita tinggal atur di bagian gateway-nya sini nih. Di bagian menu ini kita tinggal lihat ada beberapa mode. Ada gateway, repeater, AP mode, dan WSP mode ini. Jika kita pilih advanced setup, oke, di sini tampilannya lebih spesifik lagi seperti itu ya. Jika kita pilih yang AC setup, kita akan kembali ke tampilan yang seperti ini. Nah, jadi kita akan lihat lebih spesifik di advanced setup sini. Selanjutnya, hal yang perlu kita lakukan adalah kita matikan terlebih dahulu mode dari WPS. Kita pilih wireless. Kita perhatikan di sini ada WPS setting. Ini kita pilih klik dulu. Nah, ini pin ini kita disable. Jadi yang dikhawatirkan nanti keamanannya akan rentan sekali, mudah untuk diakses oleh orang lain kalau kita menggunakan WPS seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita centang di sini nih. Biar tidak aktif, selanjutnya kita pilih apply. Kita tunggu sebentar. Si router totalingnya meminta untuk reboot. Kita tunggu sebentar saja. Jadi prosesnya tidak terlalu lama ya. Kita tunggu saja sebentar. Ya udah, selanjutnya kita kembali lagi ke AC setup. Nah, selanjutnya di sini kita tinggal pilih di bagian sini ya, pilih modenya, yaitu kita pilih sesuai dengan apa yang akan kita bahas kali ini, yaitu WSP mode ini. Oke. Selanjutnya di bagian sini ya, ini kita scan terlebih dahulu. Kita pilih WiFi mana yang akan kita sambungkan, seperti itu. Kita scan. Di sini ada dua, yaitu asm.com dan Mbah Kaum Hotspot. Ini adalah Mbah Kaum Hotspot ini yang login menggunakan MikroTik dari RB750GR3. Yang ini ASCOM, ini yang dari IndiHome. Kita pakai router utama. Kita masukkan di sini passwordnya, password dari router utamanya. Oke. Selanjutnya di bagian SSID-nya ini ya, ini kita rubah namanya biar untuk membedakan. Si Totalink N300RT nanti akan memancarkan sinyal dengan nama apa. Jadi menangkap sinyalnya ini menyebarkan dengan nama apa, seperti itu ya. Misalkan di sini saya bedakan menjadi ASCOM 5 seperti ini. Passwordnya saya rubah, misalkan menjadi passwordnya ini. Selanjutnya kita apply. Oke, kita tunggu. Totalingnya harusnya meminta reboot. Oke, seperti ini ya. Kita tunggu. Tidak lama sebenarnya prosesnya.
Oke, sudah berhasil ini. Kita login lagi. Oke, sudah terkoneksi ya. Statusnya bisa dilihat connected, artinya sudah terkoneksi. Kemudian kita jangan lupa di bagian LAN-nya kita setting terlebih dahulu. Advanced setup. Di bagian networknya kita pilih LAN setting. Nah, di sini ini IP-nya nanti akan seperti ini ya, IP-nya ya. Ini mau tergantung dari kita mau ganti atau tidak, seperti itu. Jika tidak akan kita ganti, nanti IP-nya yang akan diterima oleh perangkat adalah dari 192.168.1.2 sampai dengan 1.250 seperti itu. Atau bisa kita batasi menjadi sampai 10 saja seperti ini. Artinya hanya ada 8 perangkat yang boleh terhubung. Selanjutnya kita apply. Oke, setiap prosesnya dia minta untuk reboot. Kita cek di sini. Oke, sudah ada ya Escom 5 ya. Ini Escom 5-nya. Kita tunggu proses rebootnya selesai. Oke, sudah selesai. Nah, kita akan ke tahapan yaitu uji coba apakah dari Totolink N300RT yang kita setting WISP tadi sudah bisa terkoneksi ke internet dari koneksi internet IndiHome saya. Kita akan coba connect. Oke, sudah connect ya ini ya. Kita coba cek di sini google.com. Oke, sudah terkoneksi berarti ya. Oke, jadi seperti itu saja cara setting Totolink N300RT menggunakan mode dari WSP. Jadi saya sarankan jika kita menggunakan mode WSP itu adalah perangkat-perangkat yang menggunakan password atau kata sandi. Jangan sampai kita menyambungkan menggunakan hotspot ya, hotspot dari Mikrotik itu. Kenapa? Karena ketika hotspot itu menggunakan username dan password. Jadi nantinya hanya ada satu perangkat yang tersambung. Oke, ada satu perangkat yang tersambung memasukkan username dan password. Nanti perangkat-perangkat yang lain yang ingin tersambung di misalkan di WiFi sini ya, nantinya dia atau perangkat-perangkat yang lain itu hanya tinggal konekin aja tanpa memasukkan password dan tidak akan tampil user login seperti itu. Nah, jadi saya sarankan jika mau menggunakan mode WIS atau WSP ya, kalau misalkan pakai Mikrotik gunakan yang PPPoE seperti itu. Oke, sampai di sini saja tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen jika ada pertanyaan, dan subscribe agar saya lebih termotivasi lagi dalam membuat konten-konten yang bermanfaat. Oke, saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.